Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian, Senin, 26 September, Pekan Biasa ke-26. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami senantiasa sadar dan bening hati agar dapat mendengarkan sabda-Mu dengan seksama dan melaksanakannya dengan gembira. Dan semoga kami dapat menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan menjadikan hidup kami persembahan bagi-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah. Sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabdanya hari ini dikatakan, "Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yesus mengambil seorang anak kecil untuk meluraikan pertengkaran yang sedang terjadi di antara para muridnya. Mereka bertengkar karena hal yang sederhana, yaitu mengenai siapakah yang terbesar di antara mereka. Mengapa Yesus mengambil seorang anak kecil? Yesus ingin menunjukkan bahwa yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Tentu yang dimaksud Yesus bukan fisiknya yang kecil, melainkan menjadi pribadi seperti anak kecil yang apa adanya dan jujur. Ia mau terbuka, jujur di hadapan orang yang selalu ada bersamanya, yaitu keluarganya. Anak kecil tentu tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam situasi apapun, tetapi ia selalu mengandalkan ayah dan ibunya. Inilah yang diinginkan Yesus untuk menjadi yang terkecil, yaitu menjadi pribadi yang apa adanya di hadapan Tuhan. Kita diajak untuk terbuka dan jujur tentang apa yang kita alami saat ini. Entah itu kita sedang senang, sedih, susah, putus asa, gembira, bersyukur, dan lain sebagainya.
di hadapan Allah dalam doa-doa kita. Dalam kondisi apapun, kita senantiasa diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Maka menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Sudahkah kita bersikap apa adanya di hadapan Tuhan dan selalu mengandalkan hidup kita kepadanya? Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan agar kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan, ajarlah kami seperti anak kecil yang mau bersikap apa adanya di hadapan-Mu dan senantiasa mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya.
Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.